Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2026. Merupakan pekan biasa yang ke-12. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 17. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, tak henti-hentinya kami naikkan puji dan syukur kepadamu karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Dengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan hambanya yang sedang sakit. Dan Yesus pun mengatakan bahwa Dia akan datang untuk menyembuhkan hambanya itu. Tetapi dengan rendah hati, perwira itu berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan masuk dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Sikap perwira ini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun dia belum melihat mujizat Tuhan terjadi, tetapi dia tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Padahal dia memiliki jabatan tinggi dan kekuasaan. Tetapi dia sadar bahwa dia memiliki keterbatasan di hadapan Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Yesus memuji iman seorang perwira yang dengan sungguh-sungguh percaya bahwa ia dapat memberikan kesembuhan karena imannya yang besar. Dan mujizat kesembuhan pun terjadi. Dan Yesus pun menyatakan bahwa iman sebesar ini belum pernah ia jumpai. Sebab seringkali kita datang kepada Tuhan dengan banyak kekhawatiran, persoalan keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau masa depan anak-anak. Maka bacaan Injil hari ini juga mengajak kita untuk tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui semua kebutuhan kita. Mungkin jawabannya saja yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang setia dan berharap kepadanya. Sebab iman yang tulus tidak menuntut bukti, tetapi percaya bahwa satu sabda Tuhan cukup untuk mengubah segalanya. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.